Di situ tuh pernah sampai ada beberapa judul yang sampai isinya adalah lebih pada kritikan-kritikan lirik-liriknya gitu. Ini kalau saya bacakan sedikit ada mengenai distorsi. Iya, iya. Quote-nya di situ yang muda mabuk, yang tua korup, ya kan? Jayalah negeri ini, jayalah negeri ini. Itu distorsi. Kemudian ada lagu interupsi sama ode buat ekstremis. Kalau saya sih gini ya, saya sempat terjebak terlalu serius mikirin bangsa ini gitu loh. Itu 98 tuh kan? Ya itu 98. Oke. 98 saya pikir ya namanya semua orang itu tahun 98 tuh semuanya idealis gitu ya. Tapi bergesernya waktu sampai Pilpres kemarin 2014 terus ternyata ya gini-gini aja sampai 2015 saya baru sadar gitu loh. Ngapain ya saya serius-serius banget mikirin bangsa ini gitu loh. Sementara bangsa ini juga santai-santai aja gitu loh. Ya udah. Jadi akhirnya bawa Jadi akhirnya santai ya juga. masa bodoh lah gitu Jadi, ya kan. ya jangan masa bodoh juga dong. Hah? Ini kan negara kita juga gitu ya. Iya, maksudnya ini. Saya berkarya di Twitter aja lah. Jadi Twitter itu menurut saya adalah kalau zaman dulu, zamannya orang filosofer zaman dulu itu pena dan kertas adalah sarana senjata untuk berburu, ya kan? Ketika ada ide, buah pikiran. Nah, Twitter buat saya itu seperti itu. Oke. Untuk mencatat buah pikiran saya yang mudah-mudahan berguna buat bangsa dan negara ini. Terlepas dari kemudian tweet Anda bisa memicu kemarahan orang lain misalnya. Ya namanya buah pikiran itu kan nggak harus sependapat dengan orang lain kan. Misalnya saya tadi berbicara, cuman Nabi yang bisa bilang bahwa ini sesat dan kafir, cuma Nabi. Kan bisa aja ada orang yang tidak berpendapat sama marah. Nah kan memicu ya. Makanya itu tadi yang namanya kontroversi itu kan sebenarnya kan adalah pergesekan pemahaman. Jadi kalau misalnya dianggap kontroversi ya berarti ada pemahaman pemikiran yang bergesek dengan orang lain. Oke. Di situ ada keluarga, ada anak-anak, ada bisnis juga. Tidak khawatir kalau misalnya kemudian mereka yang menjadi sasaran tembak mereka yang tidak suka dengan Anda. Ya sebenarnya mereka tidak suka itu karena sebentar aja sih, karena dianggap mungkin pemikiran saya ngaco gitu. Tapi lama-kelamaan mereka akan berpikir bahwa itu benar. Oke. Mudah-mudahan begitu gitu. Yeah. Ada cuplikan lagu ya yang ingin diperlihatkan ya? Merasa ada mirip nggak lagunya? Bukan mirip ya, itu 100% sama. 100% sama. Iya. Siapa duluan yang keluar? Ya lagu barat itu dong. Lagu barat itu. Jadi Dani sempat denger itu dulu. Bukan sempat denger dong, kita kan beli rights-nya. Oke. Kita Beli rights-nya beli maksudnya? rights-nya, ya. Beli rights-nya itu? Ya kita beli rights untuk menggantikan lirik. Jadi itu bukan hal pertama yang saya lakukan. Stephen Simmons. Ya, Stephen Simon. Hal berikutnya adalah lagunya Mulan yang Cinta Mati 2. Itu dari lagunya Sergio Mendes. Oke, itu juga. Itu juga dari Beli rights-nya. Beli juga? rights-nya. Oke. Dan itu ditiru sekarang. Sekarang lagi tren. Maksudnya ditiru? Dia lagi tren sekarang. Hal yang saya lakukan itu pertama kali di Indonesia itu saya yang melakukan. Ditiru oleh sekarang banyak kan perusahaan rekaman kayak misalnya lagunya Overtunes itu juga lagunya dari lagunya Backstreet Boys ya, diambil diganti lirik alih bahasa. Dan itu harus beli copyrights-nya. Iya dong. Nah, banyak orang yang nggak tahu bahwa ini Dani plagiat nih dari lagu anu begitu. Ya kan namanya orang awam juga pasti seperti itu kan. Jadi kita harus memaklumi kalau ada orang awam yang nggak ngerti. Kan dia nggak beli kaset ya. Yang ngomong pengamat musik loh, masa nggak
Ya pengawet musik Nggak kan awam, nggak kan? semua awam, ada yang awam. Ada yang awam juga. Kalau mereka tidak awam, pasti mereka tidak akan bicara seperti itu. Oke, jadi kalau dibilang ada berapa lagu yang dari luar sana yang sudah diambil dibelilah copyright-nya untuk ganti lirik Tiga, untuk alih bahasa. 3 lagu. 3 lagu. Yang pertama Satu itu. yang tadi itu. Stephen Simon. Aha. Yang kedua Cinta Mati 2, Mulan Jamila itu dari Sergio Mendes. Yang ketiga Cinta Mati 3, Mulan Jamila juga. Itu dari? Dari lagunya Michael English. Oke, mahal nggak sih? Murah. Boleh tahu berapa? Pertama sih mereka pikir Indonesia kan besar kan. Wow, 200 juta orang. Mereka mintanya macam-macam, tapi karena mereka punya perwakilan di sini bisa menjelaskan kan. Akhirnya ya dengan 20 juta rupiah bisa dapat. Oke, 20 juta tahun? Ya 2010 terakhir ya. Sekarang 2015 beda dong. Saya nggak tahu, kayak misalnya The Overtunes pakai lagunya Backstreet Boys itu waktu itu saya belum tanya berapa. Ya nggak Oke. mahal kok, itu kan advance royalty kan. Oke. Ada lirik yang lagu Chrisye itu banyak yang dipuji, yang banyak yang suka lah dipuji orang begitu. Di situ begitu puitis, begitu soal ketuhanan gitu. Itu memang cerminan dari mana itu? Jadi sebenarnya gini, saya banyak juga menerima pujian dari orang ya. Untuk lagu yang itu? Lah untuk lagu itu. Tapi setiap orang muji saya kasih tahu, itu bukan saya. Itu wacananya tokoh sufi namanya Rabia Al-Adawiyah. Saya hanya mengutip saja. Gitu. Oke. Karena kalau wacana saya lebih tinggi dari itu. Misalnya liriknya jadi gimana? Misalnya liriknya ya, mungkin saya ada lagu, misalnya judulnya yang ini. Bahasa Inggrisnya Devil's Lawyer. Dan Oke. itu akan nggak mungkin diterima di Indonesia. Pikir-pikir tuh orang Indonesia. Oke, kalau yang di Kuldesak? Kuldesak, apa liriknya? Aha. Biasa Inspirasi aja. dari mana? Biasa aja. Lirik Kuldesak, biasa aja lah Kuldesak. Kan cuma tolonglah Tuhan, beri petunjukmu jalan yang benar. Itu biasa aja. Itu memang Common lah itu. doa sehari-hari Ya, gitu common ya. lah itu, nggak terlalu dalam. Tidak terlalu filosofis. Oke. Apa yang paling Dani merasa kehilangan dari sosok ayah?